Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah minggu kedua. Amin saudara. Kalau tahun baru kemarin tanggal 1 tepat kita ibadah minggu kedua tanggal 8 Januari. Minggu lalu tanggal 1 memang kita minta tamu yang berbicara di tempat ini. Puji Tuhan, seorang sahabat. Dan kita akan kembali menerima kebenaran firman Tuhan di hari ini. Masih suasana tahun baru, amin. Masih ada yang berkunjung saudara-saudara. Saya rasa tahun barunya belum habis di rumah. Ya, pasti masih ada stok saudara. Puji Tuhan, dan di hadapan kita ada surat cinta kepada Tuhan, amin. Haleluya. Hari Jumat kita dalam doa kita firman Tuhan berbicara tentang bagaimana Ayub mengadukan persoalannya kepada Tuhan, amin. Ketika kita ambil, kita mengadukan setiap permohonan kita, persoalan kita kepada Tuhan. Jangan adukan kepada tetangga, saudara, bocor ya. Nanti semua tahu kartu kita. Gitu. Puji Tuhan, kesaksian luar biasa dari kami. Saya tidak suruh dia bersaksi, saudara. Dan memang itu kemurahan Tuhan. Ya, saya selalu katakan dalam hidup saya, pemimpin yang baik menciptakan pemimpin yang lebih baik. Kalau kita pemimpin yang baik, mari tunjukkan siapa yang sudah kita ajak kepada Tuhan, siapa yang sudah kita bawa kepada kebenaran, siapa yang sudah kita bawa kepada kebaikan. Saya masih pangkat peltu, saudara, di kapal. Ya, pembantu letnan 1, masih kopral, saudara. Kalau adik saya sudah bintang 2 dia, saudara, ya. Dan itu kebanggaan, ya. Mereka yang kita bawa kepada Tuhan, mereka yang kita didik, biarlah dia lebih tinggi dari kita. Amin. Jangan sirik lihat tetangga bangkit, tetangga berhasil, tetangga berpangkat. Jangan, saudara. Ya, mari kita kejar kebaikan, kebenaran daripada Tuhan. Amin. Mungkin mereka memang orang setia, mungkin mereka memang orang percaya Tuhan. Ya, kita yang harus maju, jangan ketinggalan. Amin, saudara. Nah, di hadapan kita itu ada banyak surat cinta kepada Tuhan menjadi doa kita, dan kita percaya kita akan melihat dan percaya keajaiban Tuhan akan berlaku sepanjang tahun, dan saya sangat percaya Tuhan akan jawab. Amin. Kita tidak akan buka amplop ini, saudara, karena hanya Tuhan yang tahu, saudara yang tahu. Tadi Ibu Gembala tanya saya, mau catat apa? Ya, dikasih waktu 10 menit, saudara. Kalau dikasih waktu 10 jam akan balik-balik ini amplop, saudara. Tarsok gitu ya. Tapi dikasih waktu 10 menit harus spontan. Apa yang mau kita minta kepada Tuhan? Saya katakan Ibu Gembala, kasih cuma 1. Ini biar kami yang terbuka, saudara. Saudara nggak usah terbuka, kami yang terbuka. Saya katakan catat cuma 1. Permohonan Gembala kepada Tuhan cuma 1. Tuhan dengar doa umat Tuhan. Amin. Cuma itu. Saya tidak punya doa yang lain. Saya cuma punya doa supaya Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan menjawab semua apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Tuhan. Amin. Tidak berlama, saudara, mari kita membuka dalam Zakaria pasal 10. Saya memberi tema hari ini adalah fresh start, awal baru. Zakaria pasal 10 ayat ke-6, saudara, mari. Multimedia ditampilkan. Kalau saudara bisa cepat dapat, mari kita perhatikan saudara bersama-sama. Saya rindu kita bangkit berdiri sekali lagi, saudara, untuk kita menghormati awal pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdiri, saudara. Zakaria 10 ayat 6, sama-sama kita baca. Bagi yang sudah dapat, mari kita perhatikan. Dan yang belum, kita lihat ke depan. Zakaria 10 ayat 6. Agak susah, saudara, kalau sudah bawa kita agak susah, saudara. Zakaria 10 ayat 6. 2, 3. Aku akan membuat kaum Yehuda dan aku Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Amin. Silakan duduk, saudara. Satu nubuatan yang Allah sampaikan melalui Nabi Zakaria kepada sebuah satu bangsa yang besar. Tadi kita mendengar pembacaan firman Tuhan, dikatakan bagaimana mereka melangkah, menyeberang
menyeberang ke tempat yang baru, yaitu ke Kanaan yang Tuhan sudah siapkan. Kalau di zaman Musa ada tongkat, pukulkan tongkat sehingga laut terbelah. Tetapi di zaman Yosua tidak ada tongkat, saudara, hanya iman. Langkahkan kakimu, maka air itu akan terpisah, akan terbelah, akan ada jalan kering sampai mereka lewat, bahkan sampai musim menuai selesai, itu air kering, saudara. Amin. Zakaria berkata, aku akan membuat kaum Yehuda dan akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Amin. Satu bagian yang Tuhan katakan, keadaan mereka seperti baru, hubungan mereka baru, mereka memulai lagi sesuatu yang baru dengan Tuhan. Tuhan katakan sekalipun di zaman sebelumnya, di waktu sebelumnya mereka memberontak, mereka menyembah berhala, mereka menghina Tuhan, mereka tidak setia, mereka tidak taat. Firman Tuhan mengatakan, aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Suatu keadaan yang seakan-akan tidak pernah diingat-ingat Tuhan. Amin, saudara. Kalau hubungan manusia mungkin pada tahun baru, selamat tahun baru, puji Tuhan, haleluya. Setelah itu baru diingat, oh dia masih utang sama aku 200.000. Manusia tidak pernah, saudara, forgive and forget. Manusia selalu mengingat sifat orang lain, kesalahan orang lain. Tetapi Yesus Allah berkata, aku seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Amin. A new start, a fresh start, diulang kembali, saudara. Tetapi satu hubungan yang benar-benar baru. Amin. Satu langkah yang baru, hubungan yang baru, rencana yang baru. Tuhan katakan langsung, aku mengasihi mereka dan aku akan menjawab mereka. Jadi janji Tuhan, saudara. Jadi dari pihak Tuhan, Tuhan mau sebuah hubungan yang baru. Dari pihak Tuhan, Tuhan mau memulai yang baru, saudara. Amin. Kalau saudara isi bensin, saudara, mobil saya bilang dari nol ya mas, gitu, saudara. Mulai dari yang baru, dari nol ya mas, gitu. Tapi kesian orang-orang yang nggak boleh masuk ke pom bensin, saudara. Ada yang marah ya. Oke, Hosea 14, saudara, mari kita maju terus ayat 4 sampai 7. Hosea 14, ini kitab-kitab yang agak-agak nggak gampang dicari, saudara. Hosea 14 ayat 4 sampai 7 dikatakan, kok beda? Ah, 14. Oh, ternyata terjemahan baru itu ayat 5 mulai. Oke. Monggo. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel. Di tengah-tengah gurun, saudara, tidak ada embun. Tapi Tuhan katakan, aku akan menjadi embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. Bunga paling indah, saudara. Bunga bakung menuju kepada Yesus, mawar Saron. Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, semarangnya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan seperti kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Saudara, begitu Tuhan pernah marah, Tuhan pernah kecewa kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan katakan, aku memulihkan, mengasihi, dan melupakan segala penyelewengan mereka, dan murkaku telah surut. Artinya a new start, permulaan yang baru lagi, saudara. Kita memasuki tahun yang baru, memulai lagi kehidupan yang baru, saudara. Mungkin kita di keluarga bermaaf-maafan tahun baru, tetapi kadang sifat kita nggak berubah juga, saudara. Ya, fiber atau
Januari, Februari tetap aja sifat kita seperti itu. Cuma maaf, lakukan lagi kesalahan, tahun baru lagi, tahun depan maaf lagi, lakukan lagi kesalahan, begitu aja sudah. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan katakan, aku akan seperti embun bagi Israel. Ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akar seperti pohon mawar. Ini perhatikan ranting-rantingnya, ini bicara tentang bunga, saudara. Ranting-ranting akan merambak, semarangnya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Tuhan masih mencium saudara wangi, saudara, amin. Sekalipun sebelumnya Tuhan sudah bilang, aduh, ini orang sudah bau kelakuannya. Ya, kalau istilah orang dunia apa, saudara? Jauh wangi, dekat bau. Itu orang istilah dunia ya. Kalau di keluarga, kalau keluarga yang jauh, aduh, wangi banget. Keluarga dekat bau. Itu orang dunia. Tetapi Tuhan, saudara, sekalipun engkau tetap melekat, tetap dekat, tetap mungkin ada kesalahan, Tuhan tetap katakan baumu wangi seperti bunga bakung, seperti bunga yang terbaik, saudara, bunga yang terwangi. Amin. Haleluya. Itu Tuhan. Bagaimana Tuhan melupakan semua masa lalu itu? Bagaimana Tuhan melupakan semua pelanggaran kita? Dan dia katakan akan seperti pohon gandum dan pohon anggur, saudara. Bagaimana Tuhan melihat kita dengan sukacita. Anggur bicara sukacita. Setiap bertemu sukacita. Setiap bertemu puji Tuhan, haleluya. Sudah tidak ada lagi yang lalu-lalu. Haleluya, puji Tuhan, satu langkah yang benar-benar baru di hadapan Tuhan. Amin. Itu Tuhan kita. A new start. Kita mulai lagi, kata Tuhan. Kita laksanakan lagi. Kita lakukan lagi. Dan saya sangat yakin lewat doa saudara, saudara punya visi kepada Tuhan. Amin. Hidup kita sebagai makhluk hidup, kita harus punya visi. Kita harus punya target. Kita harus punya goal. Kita punya doa, punya rencana, punya keinginan. Karena Tuhan kita kasih otak, saudara. Amin. Kalau Tuhan katakan engkau menjadi baru di hadapanku, engkau wangi seperti bunga, engkau seperti anggur mendatangkan sukacita, selalu sukacita bertemu, saudara, itu artinya Tuhan benar-benar menyayangi dan mengasihi. Di saat itulah kita ambil kesempatan untuk kita menaikkan visi kita kepada Tuhan. Menaikkan doa kita kepada Tuhan. Sepanjang tahun kita mau apa? Sepanjang tahun apa yang kita rindukan, apa yang kita mau. Tadi saya lihat Frosa nulis cepat banget, saudara. Ya, jangan cuma satu, jodoh gitu. Ya, mana guru sekolahnya itu? Dia tulis, lama sekali dia tulis. Ini jangan-jangan pilihan berganda, suruh Tuhan bingung gitu ya. Saudara, sebagai kekasih Tuhan, ternyata Tuhan mau kita menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Di hari yang baru, di tahun yang baru, saudara, di minggu yang baru, dalam hubungan yang baru, kembali wangi, kembali mendatangkan sukacita. Aku melupakan semuanya. Let's make a new start. Kita melangkah lagi yang baru. Tentunya Tuhan di saat itu Tuhan berkenan. Kita harus punya visi, punya keinginan, punya kerinduan, saudara. Amin. Orang dunia aja punya kerinduan, saudara. Baiknya kita pun punya kerinduan, saudara. Kita punya target, kita ingin apa? Kita merindukan apa? Menjadi kesaksian bagi kita semua yang bisa sampaikan di hari Jumat, saudara. Saya mau saudara datang hari Jumat dulu, ya. Menurut saya kalau saudara berkata, saya orang lama Kristen, tapi cuma sekali seminggu di gereja. Maaf, saudara. Buat saya itu hal yang cukup aneh. Ya, tadi adik saya katakan, memang hanya satu hari kami yang ada di rumah. Semua kami serahkan hidup kami untuk ibadah, saudara. Orang pikir aneh. Tapi satu hal kami percaya latihan jasmani terbatas, tetapi ibadah mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Tapi kalau saudara malas berdoa gitu, saudara. Saya punya visi, saya pengen jadi tentara, tapi suruh pusat nggak mau, saudara. Saya punya visi, saya mau jadi mendapatkan nilai cum laude di kampus, tapi disuruh belajar nggak mau. Ya, saya punya visi, saya mau bekerja di kapal pesiar, tapi disuruh belajar bahasa Inggris nggak mau. Tadi saya ngomong. Semua tinggal visi, tinggal mimpi, tinggal keinginan, tetapi mager. Nggak mau.
Emang bapak lu jenderal gitu yang bisa melakukan itu semua? Kata orang di luar sana kan begitu. Sekalipun kita punya bapak jenderal, katakanlah punya mertua jenderal, saudara, belum tentu mereka mau menolong, saudara. Tetapi jauh lebih baik visi kita sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan menolong semuanya itu, amin. Di hubungan yang baru ini, di tahun yang baru ini, Allah menantikan itu. Tetapi apa yang menjadi action kita di saat kita punya visi itu? Bukan hanya doa, tetapi kita punya tindakan untuk menuju ke sana. Ya, pepatah Latin dulu katakan ora et labora. Ora itu berdoa. Orang bilang bekerja sambil berdoa. Gimana caranya bekerja sambil berdoa? Itu tutup mata, saudara. Tapi ora itu doa. Labor itu baru bekerja. Ora itu labor, saudara. Pertanyaannya apa yang kita lakukan, saudara? Apa langkah apa yang kita lakukan supaya doa kita itu Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan buat? Saudara, satu kali Allah berbicara kepada Gideon. Saudara perhatikan Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Satu kali bangsa Israel dalam jajahan dan dalam tekanan, saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ternyata Tuhan ada kalanya memuji, saudara. Puji Tuhan. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini tipe orang, saudara, yang cari alasan. Ya, di saat Tuhan mau berkati, dia cari alasan. Padahal itu visinya dia. Tetapi banyak aja alasannya, saudara. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kami dari keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuat kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpadalah Tuhan kepada berfirman, pergilah dan dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan pertama angkat dia, engkau gagah perkasa. Kedua Tuhan katakan, aku yang mengutus engkau. Tetapi jawabnya kepada, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dia mulai cari alasan lagi, saudara. Bagaimana mungkin? Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirman Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau harus memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, kita percaya Immanuel. Kita percaya Immanuel, bahwa Allah menyertai kita, amin. Bahwa Allah beserta dengan kita, bahwa Allah satu tenda, satu kemah dengan kita, bahwa Allah tinggal di rumah kita, bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Kita percaya itu. Tetapi kadang-kala kita mencapai visi kita, kerinduan kita, doa kita kepada Tuhan, kita mulai cari alasan. Gue gak mampu, gue gak bisa, gue gak ada apa-apanya, gue gak punya kapasitas, gue terlalu tua, gue terlalu begini dan begitu, saudara. Itu banyak sekali alasan. Padahal Tuhan katakan, aku yang menyertai engkau, aku yang mengutus engkau, aku yang beserta dengan engkau, saudara. Itu artinya Tuhan katakan, lu gak akan kerja sendiri, bro. I will be there for you. Sehingga saudara, dalam terjemahan saya dikatakan, you are not gonna do it by yourself, but rely on God's presence, God's promise, God's protection, and God's power. Amen. Karena kita berpikir visi kita itu kita laksanakan sendiri. Sehingga kita katakan mulai bersusun, gue gak mampu, gue gak sanggup, gue gak punya kapasitas, gue yang paling miskin, gue yang paling kere, gue yang paling gak mampu, gue yang paling gak punya apa-apa. Ini membuat kita terbelakang terus, saudara. Ini membuat kita tidak pernah bisa meraih visi itu. Tetapi Tuhan katakan, bukankah aku yang mengutus engkau? Bukankah aku yang menyertai engkau? Bukankah aku yang selalu ada bersama dengan engkau? Bukankah visimu adalah visiku? Amin. Rely on God's presence. Mari kita mengandalkan kehadiran Tuhan, janji Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kuasa Tuhan. Dan mulai kita berpikir, Tuhan, aku udah pernah kok mencoba, aku udah pernah kok mulai bangkit dulu
Aku udah pernah kok mulai melangkah yang baru. Dulu aku udah pernah kok mulai berusaha dulu. Saudara, kita mulai berpikir udah pernah dan gue gagal, udah pernah dan gue gagal, saudara. Banyak orang hidup dengan kehidupan masa lalu. Banyak orang masih mengingat kegagalannya yang lalu. Banyak orang masih membuat kegagalan yang lalu adalah menjadi pedoman bagi mereka untuk tidak mau lagi melangkah, tidak mau lagi melakukan sesuatu yang baru dengan Tuhan. Saya mau katakan Tuhan lebih tertarik masa depanmu daripada masa lalumu. Amin. Tuhan lebih berfokus kepada engkau jadi apa ke depan daripada engkau apa sebelumnya. Masa lalu itu bisa mempengaruhi hidup kita, boleh saja, tetapi tidak menjadi pedoman bagi kita untuk kita melangkah maju ke depan. Orang banyak hidup dengan masa lalu, saudara, sehingga mereka susah melangkah. Tuhan pun memperhatikan. Tuhan mau memberkati, tapi sudah dalam bersungguh-sungguh tersudah lagi. Gue dulu pernah gagal. Saya pernah gagal dulu, saudara. Saya sendiri pernah gagal. Saya pernah bikin usaha A, B, dan C, saudara. Ya, selain saya di ITB, saudara, di Tambal Ban, saya juga pernah usaha. Ya, begitu. Pernah gagal. Tetapi bukan berarti kegagalan itu mau mencengkram hidup kita, mengikat hidup kita sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan lebih tertarik, Allah sedang menunggu di depan, di ujung jalan, saudara, untuk kita melangkah sampai pada tujuan yang Tuhan mau. Atau mungkin kita berkata aku orang berdosa. Kita berkata aku orang yang benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan. Kita mungkin pernah berkata aku sebenarnya orang yang benar-benar bersalah di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan dalam Amsal 28 ayat 13. Orang bukan hanya terperangkap dengan masa lalu, kegagalan masa lalu, kadang orang terperangkap dengan dosa-dosa masa lalu, saudara. Dan dosa-dosa itu membuat mereka tidak mau bergerak, tidak mau maju. Padahal Tuhan katakan kita punya hubungan yang baru sekarang, kehidupan yang baru, hubungan kita sekarang baru, benar-benar wangi, benar-benar baru. Amsal 28:13 katakan, mari kita perhatikan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Amin, saudara. Kita orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa orang di luar sana dari gembel tetap gembel, saudara? Kenapa? Karena mereka menyembunyikan pelanggaran mereka, mereka menyembunyikan dosa mereka. Mereka tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Mereka tidak mau meninggalkannya, saudara. Mereka katakan aku orang berdosa, tapi tetap berdosa. Mereka tidak mau meninggalkan, tidak mau mengakui, tidak mau bertobat, tidak mau melangkah dalam langkah yang baru, saudara. Sehingga kehidupan mereka begitu-begitu saja. Sehingga mereka tidak pernah mengalami pemulihan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, rencana dari Tuhan begitu indah. Sehingga mereka itu cuma kekecewaan, saudara. Tuhan tidak mau menolong aku, Tuhan tidak mau memberkati aku. Mereka boleh salahkan Tuhan, salahkan orang lain, salahkan gembala, salahkan pendeta, salahkan semua orang di sekitarnya. Padahal dia yang menyembunyikan dosanya dan tidak mau mengakuinya dan tidak mau meninggalkannya, saudara. Sehingga kehidupannya tidak pernah berubah. Sehingga kita berkata siapa yang menyembunyikan pelanggaran yang tidak akan beruntung. Susah. Siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin, saudara. Atau banyak orang berpikir bagaimana aku bisa melangkah, Om? Ini situasinya nggak tepat ini. Dia mulai jadi seperti perakhiran cuaca, saudara. Kayaknya situasinya nggak tepat, suasananya nggak tepat, keadaannya nggak tepat, nggak mungkin lah Om. Kita melangkah dengan langkah yang baru, kita merasa disayangi Tuhan, kita mau melakukan segala sesuatu, kita mau setia, kita mau bertobat, kita mau beribadah. Kayaknya waktunya nggak tepat, suasananya nggak tepat, suasana hati saya nggak tepat, semuanya kita orientasi diri, saudara.
Satu kali pengkhotbah berkata dalam khotbah 11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Dia cuma menunggu waktu yang tepat. Kapan ya waktu yang tepat gue bergerak ya? Kapan ya waktu yang tepat gue melakukan sesuatu ya? Kapan ya waktu yang tepat gue berusaha ya gitu. Menunggu waktu yang tepat. Menurut dia, saudara, orang sudah berlayar kemana-mana, orang sudah olahraga kemana-mana, saudara, dia masih cari waktu yang tepat, kapannya gitu, saudara. Waktu bukan waktu Tuhan, amin. Kalau Tuhan katakan bangkit. Tuhan katakan Bartimeus bangkit. Kalau Bartimeus katakan, Tuhan kayaknya cuaca saya gak tepat nih, masa gue bangkit mendung? Tuhan akan menolong kalau kamu bangkit, amin. Bukan sesuai dengan waktumu, waktu yang tepat, cuaca yang tepat, suasana hati yang tepat gitu. Makanya kau akan melihat orang lain begitu saja, saudara. Karena dia kalau bangun pagi, sudah bangun siang gitu. Ngopi, duduk. Kapan waktu yang tepat gue bergerak ya? Kapan waktu yang tepat gue mau melakukan sesuatu ya? Udah sore, udah malam, tidur. Bukankah kau tahu bahwa kita memiliki potensi yang besar, saudara? Amin. Kita memiliki potensi yang sangat besar. Karena apa? Karena di dalam Allah yang kita percaya, di dalamnya ada kepenuhan Allah. Bahkan Dia adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kolose 2:9-10 berkata, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia, dan Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Siapa tahu kita akan melihat ke depan ada pendeta yang gondrong, saudara. Di dalam Dia adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kita mempercayai Allah yang luar biasa. Sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa, saudara. Kita dianugerahkan roh yang luar biasa. Telah mengorbankan kita kasih yang berlimpah-limpah, saudara. Saya sangat percaya. Saya sangat diberkati dengan hamba Tuhan, saudara, yang kemarin khotbah di sini tanggal 1, saudara. Dia teman sekelas saya di Street, saudara. Dia lama, dia katakan jemaat cuma 2 orang. Ya. Yang dia kan sudah mulai bosan, tapi dia katakan ini orang cuma 2 orang, Adam dan Hawa, kata saya. Itu iman besar sekali, saudara. Adam dan Hawa, Bapak Ibu ada Adam dan Hawa, katanya, yang akan melahirkan anak rohani. Waduh, itu luar biasa, saudara. Dia tidak melihat kuantiti, tapi dia melihat Allah yang akan melakukan perkara yang besar dalam pelayanan. Kita punya potensi yang luar biasa, saudara. Kita punya potensi yang Tuhan tetapkan adalah orang-orang yang mampu sebenarnya. Dan dikala kita melangkah dengan iman, dengan percaya, saudara, bukan dengan melihat cuaca, bukan dengan melihat keadaan hati kita, bukan dengan melihat apa kehidupan kita, tetapi kita mau melangkah dengan iman. Sehingga Matius 9:29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Amin. Percaya gak kalau Anda melangkah dengan iman dalam hubungan yang baru ini dengan Tuhan? Manusia berdendam, saudara. Sama kata manusia berdendam. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah memiliki sifat dendam, saudara. Tuhan menginginkan suatu hubungan yang direstorasi dan direstorasi lagi. Ya. Tuhan mau kita melangkah dengan iman. Saya mau katakan, saudara, dunia sekuler, perusahaan dan sebagainya, mereka banyak men-setting goal, ya kan? Target kita tahun depan sekian M.
Target kita tahun depan sekian triliun, contoh kan. Itu orang dunia, dia bicara target, bicara goal, bicara tujuan. Banyak kali justru terjadi. Kenapa? Kenapa kok orang dunia yang gak kenal Tuhan melakukan sebuah target bisa terjadi, terpenuhi? Kenapa, saudara? Saya mau katakan salah satunya adalah karena Allah menghormati iman. Amin. Allah sangat menghormati orang yang punya iman. Allah sangat menghormati orang yang punya tujuan hidup. Allah sangat menghormati orang yang punya usaha. Allah sangat menghormati orang yang benar-benar merindukan sesuatu, mendoakan sesuatu. Allah menghormati iman, saudara. Berapa kali Allah katakan imanmu menyelamatkan engkau. Jadilah kepadamu sesuai imanmu. Aku melihat imanmu yang tidak ditemukan pada orang lain. Imanmu yang setia, imanmu yang tulus. Allah sangat menghormati dan menghargai iman. Allah tidak bergerak dengan sungut-sungut, saudara. Allah tidak akan bergerak dengan komplain. Allah tidak akan bergerak dengan omelan, saudara. Tetapi Allah akan bergerak, Allah akan melakukan sesuatu dikala orang melakukan sesuatu dengan iman. Karena Tuhan sangat menghormati iman. Tuhan sangat menghargai orang yang punya iman. Kita bisa saja menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, tetapi jauh lebih indah dikala kita punya iman, kita punya kerinduan, kita punya target, kita punya goal, kita punya kemauan yang kuat kepada Tuhan. Dan Tuhan benar-benar melihat itu, sudah. Dan untuk itu, saudara, kita perlu terus mendengar firman. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan kita perlu mendengar nasihat. Kita tahu di khotbah Natal kemarin, dia penasehat yang ajaib. Sehingga Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, saudara, saya yakin kita sudah hafal, boleh ditanyakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat akibatnya, saudara, apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya mau katakan kepada saudara begini. Saudara orang percaya, saudara rajin ke gereja, saudara rajin pelayanan, tetapi saudara itu pengen banget dengar nasihat dari orang yang gak pernah ke gereja. Make sense gak, saudara? Saudara bertandang ke rumah orang, saudara senang ngobrol dengan mereka, padahal mereka orang gak pernah ke gereja. Katakan itu saudara, katakan itu abang, katakan itu kakak, dan semuanya relatif kita. Tetapi kita banyak sekali bahkan meninggalkan ibadah untuk dengerin omongannya dia, saudara. Kalau kita tahu dia gak pernah ke gereja. Orang yang gak pernah ke gereja akan komplain tentang gereja. Betul ya? Orang yang gak pernah ibadah akan komplain, wah, kan ngomongin gembala, ngomongin pendeta, ngomongin gereja, saudara. Saya kadang aneh. Bukan pendeta, tapi mau komplain pendeta. Bukan gembala, tapi komplain gembala. Sama kayak saudara. Saudara kalau nonton bola, saudara, wih, Mbappe gitu contohnya, main bola, pak, atau Messi, pak. Tapi saudara komplain, itu salah, dia tuh harusnya ke sini, dia ke kanan, jangan ke kiri, makanya gak gol gitu, saudara. Padahal saudara bukan pemain bola. Banyak orang mengkritik gereja, mereka gak pernah ke gereja. Banyak orang mengkritik pemain musik, bahkan mereka gak bisa main musik, saudara. Banyak orang mengkritik pendeta, mereka sendiri gak pernah tertarik akan firman. Tetapi anehnya banyak jemaat senang dengar orang yang seperti itu.
Makanya hidup mereka juga tidak pernah bertumbuh. Apa yang mereka lakukan jarang berhasil. Karena yang mereka dengerin nasihat orang yang gak pernah beribadah, saudara. Di sini nggak ada, saudara. Di Medan banyak. Ya. Apalagi orang tua di Medan banyak, saudara. Tapi orang Medan udah merantau semua. Banyak, saudara. Bahkan senang, walaupun itu katakan itu tulang kita itu opung kita, itu lamburu kita. Kau dengar nasihatnya, dengar nasihatnya oke lah. Kalau baik, kalau bagaimana, kalau enggak bagaimana. Orang dia nggak pernah ke gereja, saudara. Nongkrongnya di lampu tua terus. Kalau ibu bapak sedang yang merumpi, kita senang banget dengar omongan dia, senang dengar nasihat dia. Sementara firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang tahu Tuhan tapi tidak melakukan. Yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Enak gitu, dengarnya nyaman ya, dengar orang ngomongin gereja, ngomongin pendeta, ngomongin gembala, ngomongin orang percaya, semua dia ngomongin. Kerja cuma penyemooh. Habis itu dia bilang, udah banyak kita ngobrol tadi pagi sampai sore. Kok bayar tua aku lagi? Dia gak punya duit. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tidakkah kau rindu, saudara? Ini menjadi milikmu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya bukan itu kerinduan kita, saudara, di tahun yang baru, di hubungan yang baru ini, saudara. Berhasil. Tetapi aku jatuh bangun, mau kayak mana nih hidup gini, kan gitu, saudara. Mau kayak mana hidup gini, jatuh bangun, nggak berapa rasanya yang mau kerjakan. Mau jadi apa ya keluarga kami ini, gitu, saudara. Karena mereka bingung. Tetapi jika engkau mendekat dengan Tuhan, Tuhan sedang menantikan engkau, sedang membentuk engkau. Tuhan katakan kepada Yeremia, seperti tanah di tangan penjunan. Amin. Demikian aku membentuk engkau. Tuhan berkata kepada Yeremia, aku akan memberikan kepadamu sebuah firman, tetapi kamu jalan dulu. Yeremia katakan, Tuhan aku malas banget, aku ada di rumah. Enggak, aku akan memberikan kepadamu firman, tapi kamu bergerak dulu, jalan. Akhirnya Yeremia jalan, saudara. Mereka jalan. Kesini Tuhan, enggak. Kesana Tuhan, enggak. Tuhan katakan jalan seharian sampai satu waktu Tuhan suruh dia berhenti di sebuah tukang periuk, saudara. Dan Tuhan katakan, lihat tukang periuk itu. Bagaimana dia membentuk seorang penjuna, membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah. Pertanyaannya, saudara, apakah Tuhan atau apakah penjunan itu memakai tanah yang berbeda? Dia tetap memakai tanah yang sama. Bentuknya mungkin kurang bagus, dia perbaiki lagi, dia bentuk lagi. Kurang bagus, dia perbaiki lagi, dia bentuk lagi. Dia kurang bagus, dia perbaiki lagi, dia bentuk lagi. Itu tanah yang sama. Artinya engkau dan saya adalah orang yang sama, di tangan Allah yang sama, membentuk engkau, bentuk lagi sampai sempurna sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Kau tidak perlu kecewa. Mungkin tahun yang lalu kita banyak mengalami kegagalan atau hubungan yang kurang baik dengan Tuhan. Tapi hari ini di tahun yang baru, saudara, mari, Tuhan sudah berkata, aku menyayangi mereka dan seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Mereka kan seperti bunga bakung, begitu wangi, begitu indah. Mereka kan seperti anggur, mendatangkan sukacita dan selalu dalam sukacita. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau bukan orang yang nongkrong di penyemooh, tetapi yang merenungkan Taurat siang dan malam, apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Amin. Mari saudara, ini kebenaran firman Tuhan bagi kita. Semoga kita dapat berdiri.